Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur beserta pemirsa yang berbahagia. Hari Lebaran adalah momen yang dinantikan oleh umat muslim di seluruh penjuru dunia setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan. Di hari yang penuh berkah ini, umat muslim merayakan kemenangan dan diharapkan bisa menjadi manusia yang lebih baik. Biasanya, sebagian besar umat muslim Indonesia akan melakukan tradisi pulang kampung halaman atau mudik. Kegiatan mudik dianggap sebagai momen di mana setiap orang membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian baru, kue lebaran, biaya transportasi, hingga tradisi bagi-bagi uang lebaran pada anak-anak hingga sanak saudara. Tanpa disadari, hal ini akan menyerap biaya yang terbilang cukup banyak, dan jika tidak direncanakan dengan baik, maka akan menyebabkan keuangan dalam rumah tangga terganggu dan terjadi kesulitan keuangan setelah Lebaran. Dengan manajemen keuangan yang baik, berharap agar bisa merayakan Idul Fitri lebih berkah dan tetap hemat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, manajemen keuangan keluarga menjelang Idul Fitri harus direncanakan jauh-jauh hari sebelum hari raya Idul Fitri tiba. Ada bulan-bulan tertentu, misalnya hari raya Idul Fitri dan musim anak masuk sekolah, akan ada pengeluaran di atas penghasilan, sehingga terjadi defisit keuangan. Justru pengeluaran kita bertambah. Momen hari raya memang bukan bulan bagi kita untuk berhemat, tapi insya Allah bisa ditutupi dari akumulasi pendapatan kita selama 1 tahun. Karenanya perlu ada dana yang ditabung sebelumnya. Dari referensi yang kami dapatkan bahwa minimal 10% dari total pendapatan setiap bulannya sebaiknya ditabung. Uang yang ditabung selain bisa dijadikan dana simpanan, juga bisa digunakan untuk investasi. Bahkan dana tabungan itu bisa dijadikan untuk menutupi pengeluaran selama mudik. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kedisiplinan sangat penting untuk menabung. Dalam Islam, anjuran menabung diriwayatkan Rasulullah melalui hadis Bukhari, yaitu simpanlah sebagian harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari. Ibu-ibu yang saya hormati, saya akan berbagi tips praktis untuk mengelola keuangan keluarga menjelang Idul Fitri. Yang pertama, tentukan anggaran hari Lebaran. Buatlah rincian kebutuhan hari Lebaran, misalnya biaya transportasi, biaya membeli bahan baku untuk menu Lebaran, membeli baju anak, menyisihkan angpau untuk keluarga, dan lain sebagainya. Semakin detail rincian kebutuhan hari Lebaran yang dibuat akan semakin baik. Yang kedua, wajib memisahkan antara THR dan gaji. Salah satu hal yang paling membahagiakan saat bulan puasa Ramadan adalah menerima THR. Untuk gaji harus tetap dialokasikan untuk kebutuhan bulanan. Nah, THR inilah yang akan digunakan untuk keperluan menjelang hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, persiapkan dana darurat. Memang hari Lebaran itu sangat singkat, tapi bukan berarti dana darurat tidak perlu disiapkan.
kita harus tetap menyediakan dana darurat dalam bentuk cash untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak terduga pada saat Hari Raya Idul Fitri. Yang keempat, berbelanja sesuai kebutuhan. Momen Idul Fitri seringkali menjadi momen kalah belanja bagi sebagian orang. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah cross-check kembali anggaran yang sudah kita susun. Apakah kebutuhan yang dicatat itu memang dibutuhkan atau masih bisa dikesampingkan? Yang kelima, kembali menabung. Selesai hari Lebaran, lakukan pembenahan keuangan termasuk tabungan. Mulai batasi pengeluaran dan kembali sisihkan sebagian dana untuk tabungan yang sudah terpakai selama Lebaran. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa uang untuk tabungan sebaiknya disisihkan di awal, bukan menunggu apabila ada sisa pengeluaran. Semoga kita semua bisa memaknai Hari Raya Idul Fitri sebagai momen untuk menjadi umat muslim yang lebih baik lagi. Terlebih bisa mengurangi perilaku konsumtif hanya untuk sekedar pamer dan membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilafan dari tutur kata. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Hari Jumat ayo bersedekah. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.